Shalom saudara yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga kita seresort Martoba Medan, distrik 29 Deli Serdang yang bertema Injil yang Membaharui, Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Kita bernyanyi buku ND nomor 565 ayat 1 dan 2. Las rohaku lau mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat, kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Rom pasalnya yang ke-1, dimulai dari ayat 16 sampai 17. Mari kita membaca secara responsoria. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Apu Aritonang, terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1 dan 2. Hatani Jehovah. Simon
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu meneduhkan hati kita sejenak. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada malam hari ini tertulis pada kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8 yang mengatakan demikian. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehusta. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi raja yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang bergubuk. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat baik kita belajar kepada seorang muda yang telah menjadi raja pada masa mudanya. Kalau kita mungkin bisa meragukan orang muda karena faktor pengalamannya yang masih minim, atau karena usianya yang muda itu tentu memengaruhi kondisi psikologisnya. Tetapi kali ini kita belajar kepada seorang muda yang bernama Hizkia, anak dari Raja Ahaz, Raja Yehuda, yang bangkit menjadi seorang raja pada usia 25 tahun. Saudara-saudara, dia tidak ragu-ragu dalam kepemimpinannya. Dan dalam hal inilah kita perlu sekali belajar kepada si orang muda ini yang sudah bangkit menjadi raja dan dia memerintah selama 29 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Apa rahasia keberhasilan daripada Raja Hizkia ini, saudara-saudara? Dalam nas ini dikatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan Allah dan dia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan dia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada Musa. Saudara-saudara, seorang raja yang tentunya mempunyai beban berat untuk memimpin bangsa, dan apalagi menghadapi tantangan-tantangan dan ancaman. Tentu saudara-saudara tidak cukup hanya dengan keterampilan berperang saja.
Dan inilah yang ditunjukkan oleh semua raja yang memimpin Israel. Yang dikisahkan dalam kitab suci itu, saudara-saudara. Ada keberhasilan, ada kegagalannya. Tetapi ketika kita melihat keberhasilan yang terjadi pada raja itu, kita melihat kunci keberhasilan mereka adalah karena percaya dan takut kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan inilah sesungguhnya pembelajaran secara politis dan kebangsaan untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini. Kepemimpinan raja dan pemerintahan itu mengalami kesuksesan dan kesejahteraan oleh karena takutnya pemimpin itu kepada Tuhan, dan Tuhan memimpin mereka. Tuhan memberkati mereka. Saudara-saudara, yang istimewa kita lihat pada masa Raja Hizkia ini, saudara-saudara, melakukan pembaruan besar-besaran. Dan ini sangat disenangi oleh Tuhan. Dan inilah yang dikehendakinya sesungguhnya pada pemimpin-pemimpin bangsa. Dan raja ini, saudara-saudara, dikatakan dalam nas ini, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan kepada berhala, meremukkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang masih dipuja-puja untuk sesembahan atau untuk menjadi alamat kepercayaan bangsa itu. Tetapi pada zaman Raja Hizkia menghancurkan berhala tersebut, ular tembaga yang memang diyakini oleh mereka sebelumnya. Saudara-saudara, pembelajaran ini tentu mengingatkan kita kepada kehidupan kita saat ini. Apa yang diperbarui oleh Hizkia untuk kehidupan iman bangsa itu menjadi cermin kepada kita saat ini. Bahwa kita memiliki pengalaman bertuhan atau mardebata sebelumnya pada nenek moyang kita. Bagaimana sesungguhnya sekarang ini kita sudah menerima Tuhan yang sudah menjelmakan dirinya dalam Yesus Kristus. Apakah kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sudah menyatakan diri yang benar dan yang sesungguhnya, ataukah kita masih mewarisi kepercayaan-kepercayaan yang lainnya kepada Opu Mula Jadi Nabolon dan dengan segala praktek-praktek kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, firman ini mengajak untuk mereformasi diri kita secara radikal untuk keberimanan kita kepada Tuhan. Bahwa kita, saudara-saudara, pada masa-masa terakhir ini dengan tantangan dan dengan ancaman yang luar biasa kita hadapi pandemi ini. Dan bagaimana dampaknya yang luar biasa, yang menyakitkan, yang menyesakkan kepada kita semua. Lalu firman Tuhan ini, dan khususnya juga firman ini diperuntukkan pada Minggu Reformasi. Tanggal 31 Oktober 2021 adalah peringatan reformasi. Gereja yang memang dulu sebagai pembawa pembaruan. Maka gereja itu yang memang memiliki modal untuk pembaruan dunia ini harus mereformasikan diri juga secara fundamental, mempercayai firman Tuhan itu. Sama seperti semboyan reformasi dulu pada awalnya, sola scriptura, hanya karena firman Tuhan, dan sola fide, hanya karena iman. Saudara-saudara, ini menjadi renungan penting bagi kita. Jemaat Tuhan yang menjalani masa-masa terakhir ini, tantangan kita, ancaman kita, bahaya-bahaya yang kita hadapi, sekarang kita bisa lewati itu. Maka ini sesuatu yang perlu untuk kita renungkan, belajar dari seorang muda ini bernama Hizkia. Dia melakukan pembaruan itu, dan hasilnya apa?
Apa berkat yang diterima oleh Raja Hizkia bersama Israel? Dikatakan di sini saudara-saudara, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Walaupun dia berontak kepada Raja Asyur, dia tidak takut. Dan Raja Asyur tidak dapat menaklukkan bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian bangsa itu juga berangkat berperang melawan orang Filistin dan mereka dapat mengalahkannya, bahkan memusnahkan daerahnya, menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Ini artinya saudara-saudara bagi kita, penyertaan Tuhan itu sangat kita perlukan. Penyertaan Tuhan itu sangat kita butuhkan dan ini menjadi jaminan bagi kita menjalani hari-hari kita. Dan kuncinya apa saudara-saudara? Firman Tuhan itu yang kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, sebagai modal kita. Seperti si orang muda ini, Raja Hizkia ini. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saudara-saudara, pertanyaan evaluatif kepada kita. Selama pandemi ini, apakah bertambah iman percaya Bapak Ibu kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan? Kalau tidak bertambah atau masih sama seperti yang lalu, berarti kita belum membaharui diri. Kita belum lahir baru seperti istilah kepercayaan yang lain. Untuk itu saudara-saudara, maka sebagai jaminan kepada kita adalah dengan percaya kepada Tuhan dan berpaut kepada Tuhan, maka penyertaannya akan kita alami sampai kapanpun. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu menjadi ayat firman Tuhan yang mengaminkan kehidupan kita dan kita imani bersama-sama. Selamat membarui diri di dalam firman Tuhan dan selamat juga menerima berkat Tuhan yang akan diberikannya pada hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh belajar dari Hizkia yang masih muda, berusia 25 tahun bangkit menjadi raja dan menjadi pemimpin bangsa yang oleh dunia ini meragukan karena dia masih muda. Tetapi karena dia percaya dan takut kepadamu, memelihara perintah-perintahmu, maka hidupnya bersama bangsa Israel tiada mustahil dan engkau menyertainya dan memberhasilkan apa yang mereka lakukan. Dan ini tentu menjadi pembelajaran kepada kami, renungan kepada kami, memperlengkapi kami, supaya kami juga menjadikan firman-Mu itu Tuhan sungguh-sungguh sebagai pedoman hidup kami. Dan di tengah-tengah tantangan yang besar kami hadapi di masa pandemi ini Tuhan, kiranya kami sungguh-sungguh belajar bagaimana hidup kami ini kami senantiasa pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami imani Tuhan yang lebih berkuasa atas segala tantangan dan ancaman itu. Dan olehnya Tuhan kami dikuatkan dan kami boleh percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 518 ayat 1 dan 2, Marsidondang Dibain. Dilanjutkan dengan doa syafaat. Yesus, kasih
pertanyaan maita. Puji-pujian dohot hamole teoma kusembahor rohanami duadokam ali Jehovah marhite Yesus Kristus ala kitotong do diramoti hong jala didongani hodo hami mangudo lawan nami manipat ari saminggon lumubima tutiki pertanyaan napi natupani huriam ditongani keluarga ido natalup sihama oleh tehon nami duadokamu ali Tuhan yang masdohot asini roham nahu jalohan jalanau puhangudu kami ruli dikion diurupi horo hami Tuhan dina mangudo don nami jala diparhai horo hami asa tuk upatu pahami akan adingket Tuhan dingudu ganupari jala dipartikianot Tuhan dina upatu pahami pertanyaan keluarga songon managam asini roham jala padonganyomu manotong asa urupi mahami Tuhan di bagasat todi parbadia asa lam huatu sihami Tuhan podo na mangula di tonga-tonga ni ngulu nami sadok ruas ni huriam kabepi martua sian wiksada rodi wiksia sian na met rodi na matua jala baklala kami do diurupi hono hami Tuhan patupa hono kanalinggan alani ajari hami Tuhan maka maulai tehon sadok asini roham dipartikero Tuhan urajumi hamido pertanyaan sawondalan nami mangalap gugu mangalap kasunggul-sunggul mangalap akabarita lasni roha namasa ditongani huriam asaido Tuhan nahupatu pahami dipartikyanon asi marham Tuhan anggi amma lam talupan lam tuk kami Tuhan mangatus dia do na pinangidom siang ngulu nami di ruas ni huriam di pertanyaan keluarga nah patu pahami di pertikyanot Tuhan hurajumi hami do songon parsobbaon nami Tuhan ala dinongani ho jala diurupi ho ditugu-tugu ho do hami Tuhan mangudo daun nami manipatari lumubima dina hopakilala kami Tuhan nasomar nama sohot dope pangotak ni virus COVID-19 siap portibion alai di bagasat todim do hami mangido mangedek marsoba tuero kamu Tuhan asa homa na mangapoi rohanami homa na papos rohanami Tuhan asa totong di bagasat posne rohani mangudo ulan nami siganupari jala dangtuk pangotak ni pirusi Tuhan mangabdati hami marpasaoran dohoto di bagasan hatam arania di Jehovah parrohai parsahadaima uluan di huriam amang aritonang nangoninang inanami tadita fungsional inang buru shopping nangoninang amang guru papahan namar sadani roha jala mar tipatu panasida nasagugu nang pikirat Tuhan lau makubesi huriam alani adi Tuhan manak songo dia berumang ni ngulu nami ima natuk hu sobahok kami Tuhan gari pilihan nahutus dia do kamu unang masohot asini roham Tuhan ai idong ngulu nami alani adi Tuhan Jehovah dipartikyanon basa tami ma daging nang todinami jala hatam nanang mat saringar ditongani ibadah keluarga pasu-pasu me Tuhan asa makohong gugun baru jala margugun baru hamilah manguduti aka hari-hari ni ngulunan arani ari Jehovah sahat tuhoma partikyanon sahat tuhoma pari pangyangan nami pasu-pasu mahani Tuhan Impuan nangasahon keluarnya anakmu Yesus Kristus martangi yang marsobahan di kamu mau diatur mari Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 458
ayat 1 dan 2, Barita Naum Muli, sambil menyerahkan persembahan. Marilah kita mengakhiri kebaktian kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.